Pak Himmawardi terus menyita perhatian publik ya setelah ya pondok mereka digeledah oleh polisi akibat ya diduga melakukan pencabulan dan perselingkuhan terhadap santriwati yang dilaporkan sendiri oleh sang istri ke Polres Jember. Tetapi kemudian itu dibantah oleh Pak Himmawardi dengan sejumlah klarifikasi. Kita akan coba ulas seperti apa update terbaru informasinya, di mana pihak istri ternyata membuka ya sejumlah bukti-bukti yang telah dilaporkannya. Untuk lebih jelasnya kita akan kupas di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Setelah laporan ya pihak istri kepada Polres Jember terkait dengan dugaan ya pencabulan ataupun perselingkuhan yang dilakukan oleh ya Ustadz Pak Himmawardi ya dengan santrinya, itu kemudian viral ya, media pun memberitakan begitu cepat ya, dan banyak pun komentar-komentar dari para pegiat media sosial. Lalu ya sang Ustadz ini Pak Himmawardi itu pun melakukan klarifikasi. Ya, klarifikasinya pun itu cukup panjang ya, kurang lebih 20 menit ke atas ya, dia dengan detail mencoba mengupas semua, memberikan jawaban, membantah dan sebagainya. Hanya saja video klarifikasi itu juga ya menimbulkan berbagai komentar-komentar. Pertama, bahwa video klarifikasi itu dibuat ya itu seperti menyamping dari kamera ya. Dia berada pada posisi disorot dari samping. Kemudian situasinya juga, suasananya juga itu tidak terang. Ya, sepertinya dia di dalam kamar khusus yang itu tidak menggunakan penerang atau lampu. Jadi nampak bahwa video itu suasananya gelap. Dia tidak menunjukkan muka ya, postur tubuh daripada Pak Himmawardi ya, tidak seperti biasa-biasanya kalau dia membuat video ya di akun channelnya, itu nampak ya, nampak semua jelas terang ya, hingga sorbannya apa dan sebagainya, kopiah kalau kopiah itu nampak jelas di berhadapan dengan kamera. Kita tidak tahu ya kenapa Pak Himmawardi ini ketika melakukan klarifikasi ya dia tidak berhadapan langsung dengan kamera, pencahayaannya juga itu dibuat agak samar-samar ya. Kita tidak tahu apa maksudnya, apa karena tidak mau mukanya itu kemudian nampak jelas di publik ya, karena ini viral ya, apalagi laporan ini, dugaan ini betul-betul sangat mencoreng nama baik pesantren ya, sehingga dia membuat video yang agak samar-samar, hanya suara saja yang jelas. Jadi tapi suaranya ini sangat jelas sekali. Bagaimana itu klarifikasinya ya terhadap laporan sang istri ya dari A sampai Z. Bahkan yang membuat kita geleng-geleng juga adalah karena dia menyerang juga ya awak media ya, bahwa mengultimatum agar mencabut ya laporan ya yang sudah ya dipublikasikan. Jika tidak ya menurutnya dia akan terseret ya, dia akan seret ya, mengultimatum ya media untuk mencabut pemberitaan karena menurutnya itu fitnah. Bahkan dia berani bersumpah ya, katanya demi Allah, demi Nabi, demi Rasul, semua yang diberitakan itu ya, yang diberitakan itu tidak benar ya. Dia tegas, bahkan di hadapan ya ibunda beliau ya dia menyampaikan ya seperti itu. Tetapi hal ini kemudian menjadi ya semakin akan terkuat ya, karena ternyata pihak istri ini kembali angkat bicara ya setelah lama ya video itu kemudian viral. Video klarifikasi dari Pak Himmawardi sudah ya diketahui publik ya, baru kemudian sang istri angkat bicara, dan bantahan sang istri ini kemudian membuat kita geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, Pak Himmawardi mengatakan dalam video klarifikasi itu bahwa dia bukan lagi istrinya ya, karena sudah diceraikan ya, tepatnya dia adalah mantan istri ya. Tetapi oleh pihak istri itu kemudian ya berbeda ya, dia kemudian mengatakan bahwa Pak Himmawardi itu masih
suami beliau. Jadi ya di pemberitaan ya di Detik News ini ya, Detik Jatim ya merespon itu Himatul Alia sosok melaporkan Fahim mengangkat bicara. Dia menegaskan bahwa dirinya masih istri sah Fahim ya. Nah ini kan membuat kita ini menjadi ya tertawa ya. Kok bisa seorang ustadz pembina pondok pesantren itu mengatakan bahwa itu mantan istri ya, alias ya bukan lagi istrinya sekarang ya. Tetapi pihak istri itu kemudian dibantah. Apa Ustadz Fahim Mawardi ini kurang paham dengan yang namanya undang-undang ya perkawinan, bahwa ya seseorang itu hanya bisa dikatakan resmi bercerai itu setelah adanya putusan pengadilan ya yang memutus ya perceraian itu. Sekalipun mungkin secara syariat dia sudah bisa ya, karena dia juga sudah mengatakan dalam klarifikasinya sudah pernah memberikan ya peringatan kepada istri dengan pisah ranjang dan sebagainya ya. Tetapi ya yang namanya hukum negara ya, undang-undang perkawinan itu nanti setelah diputus pengadilan. Nah, disinilah Fahim Mawardi ini sepertinya panik ya dengan situasi yang memberitakan dirinya yang ini betul-betul sangat tidak pas ya untuk seorang pembina pondok pesantren, apalagi seorang kiai. Nah, makanya dengan sangat santai ya, dengan sangat ya santai saja ini pihak istri itu katanya hanya ketawa saja ya. Dia ketawa ya melihat ya klarifikasi pernyataan-pernyataan Fahim. Ya, kalau saya ketawa aja kalau seandainya suami saya bilang kalau saya memfitnah karena suami saya ini pintar mengelak dari dulu, tambahnya ya. Perempuan berhijab ini mengaku sangat kenal dengan perilaku sang suami sehingga dia tidak kaget ketika sang suami mengelak dengan berbagai alasan ya. Jadi pihak istri ini Himatul Alia mengatakan bahwa dia sudah kenal betul ya bagaimana sikap ya, bagaimana sifat dan bagaimana perilaku daripada Fahim Mawardi. Jadi ketika kemudian Fahim Mawardi mengelak ya, bagi Himatul Alia ya bahwa dia sudah kenal betul bagaimana sifatnya, sikapnya, sehingga tidak kaget ya, tidak kaget. Nah kalau kita dengar ya bagaimana video klarifikasi Fahim Mawardi kemarin, memang itu seolah-olah bahwa sang istri ini yang memiliki sifat yang sangat buruk ya. Bagaimana dia ya menyampaikan dengan detail ya bagaimana perilaku istrinya ya. Tetapi justru apa yang disampaikan oleh Himatul Alia juga terbalik, justru dia sebenarnya yang memiliki ya perilaku ya yang juga tidak baik. Nah, di sini nih bakal menjadi semakin ya seru. Nah, kita berharap bahwa ini bisa cepat selesai dan ada putusan yang memberikan kepastian hukum atas peristiwa ini dan bisa membersihkan nama baik ya pesantren, santri dan umat Islam dan dai, karena bagaimanapun juga ini bisa berbahaya karena akan mencoreng nama baik institusi pendidikan Islam jika ini tidak diproses dengan cepat untuk memberikan kepastian hukum. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.